Amin. Saat teduh kita selesai, saudara-saudaraku yang ada di rutan Siak semuanya, ya. Sekali lagi selamat pagi, shalom. Baik, kita akan mulaikan acara pertemuan ibadah kita di pagi hari ini, saudara-saudaraku, dengan mengangkat satu pujian. Pujian, saya share screen dulu ya, syairnya, supaya saudara bisa melihat, bisa menyanyikan pujian ini bersama-sama kita. Kita nyanyikan satu pujian kasih yang terindah hati yang mulia. Baik. Ya. Oke. Ya. Kasih yang terindah hati yang mulia, hanya kutemukan di dalammu Yesusku. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalammu Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Puji Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal pujian ini, saudara-saudara. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
hidupku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Saya minta salah satu dari saudara kita yang ada di Rutansia untuk melayani kita dalam doa pembukaan kita. Saya persilakan. Silakan saudara. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. 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 Terima kasih saudaraku yang sudah membawa kita di dalam doa pembukaan ibadah kita. Baik. Kita akan langsung saja saudara-saudara untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan menyanyikan terlebih dahulu pujian kita, Jika Engkau Dibebaskan. Ya. Jika engkau ingin dibebaskan, kuasa darahnya memberikan. Jika engkau ingin disucikan, kuasa darahnya jaminan. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat rohani kita menyambut firman Tuhan. Darah Kristus penuh kuasa menghapus segala dosamu.
Jika engkau ingin dibebaskan, kuasa darahnya memberikan. Jika engkau ingin disucikan, kuasa darahnya jaminan. Darah Kristus penuh kuasa menghapus dosamu. Darah Kristus penuh kuasa menghapus semua dosamu. Jika kau digoda kuasa dosa, kuasa darahnya yang melawan. Tiada lain jalan keselamatan, hanyalah kuasa salibnya. Darah Kristus penuh kuasa menghapus dosamu. Darah Kristus penuh kuasa menghapus semua dosamu. Darah Kristus penuh kuasa menghapus dosamu. Darah Kristus penuh kuasa menghapus semua dosamu. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, Tuhan kami, Allah kami bersyukur dan sangat bersyukur ya Tuhan, jika di pagi menjelang siang hari ini, kami bersama-sama saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak. Pada saat ini Tuhan, kami dipersatukan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang selalu memelihara hidup kami, melihara hidup saudara-saudara kami di sana, dan juga keluarga mereka semuanya. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami datang lagi menghadap hadirat Tuhan, dan bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, dan terutama mendengarkan firman Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan baru dan pencerahan di dalam pikiran, hati, roh dan jiwa saudara-saudara kami dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, jika firman Tuhan terus memberikan berkat yang besar untuk semua saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami memberkati hati dan pikiran mereka semua, sehingga firman-Mu akan berbuah dan menjadi sukacita yang besar bagi mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan buka screen dulu. Saya akan share screen firman Tuhan yang akan menjadi berkat buat kita semua di pagi hari ini, bagi saudara-saudara saya yang ada di Rutan Siak. Puji Tuhan. Firman Tuhan akan kita baca, akan kita awali dengan membaca dan merenungkan Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13 ya. Dan firman Tuhan yang kita baca ini sebentar akan memberikan topik atau judul untuk kita fokus renungkan bersama, yaitu kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan. Sekali lagi, kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan. Saudara-saudara bisa melihat di layar Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13 menegaskan hal ini. Saya akan membaca dan saudara-saudara bisa mengikuti ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan
untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya akan membaca sekali lagi firman Tuhan yang sangat luar biasa ini, ya, sangat luar biasa memberkati kita. Sekali lagi saya baca, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita semua adalah orang-orang yang sangat bersyukur kepada Tuhan, sangat berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena di dalam Dialah kita memperoleh kebebasan yang sejati, kebebasan yang murni, kebebasan yang kudus, kebebasan yang adil dan sejahtera. Ya, saudara-saudara. Dan di sini firman Tuhan melalui Rasul Paulus menyapa kita sebagai saudara-saudara. Artinya kita ini adalah orang yang sudah dipersatukan. Dipersatukan di mana? Dipersatukan di dalam Kristus. Melalui apa? Melalui iman kita kepada Kristus, ya. Dan saudara-saudara di sini adalah berbicara tentang bukan saudara-saudara terutama secara jasmani, tapi ini adalah saudara-saudara di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekal selama-lamanya, tidak bisa dipisahkan karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Kristuslah kita dipersatukan untuk selama-lamanya. Ya, saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka sama dengan dibebaskan. Kita sudah dipanggil untuk dibebaskan, bukan hanya dipanggil. Ya, bukan akan dipanggil, bukan bicara tentang yang akan datang, tapi ini adalah fakta sudah. Ya, bentuk kalimatnya adalah sudah dipanggil. Memang kamu telah, ada kata telah, artinya di sini merupakan peristiwa yang sudah yang lalu dan berlaku sampai saat ini dan juga untuk selama-lamanya. Apa? Bahwa saudara-saudara dan saya sudah dipanggil oleh Tuhan untuk dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dan dibebaskan bagaimana maksudnya? Ya, dibebaskan dari mana ke mana dibebaskan? Dimerdekakan dari apa, saudara-saudara? Nah, ini akan saya jelaskan kepada saudara-saudaraku semuanya untuk melihat bagaimana kenyataannya kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Yaitu apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 8. Saya akan share screen lagi. Saya akan buka di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ya. Roma pasal 8 ya. Roma pasal 8 ayatnya yang kedua ya. Dari ayat 1 dan 2. Saudara-saudara bisa melihat di dalam screen di layar ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Apa dikatakan? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi. Bagi siapa? Tidak ada penghukuman. Bagi semua orang? Belum tentu, saudara-saudara. Ya, belum tentu bagi semua orang tidak ada penghukuman. Tapi bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Bagi saudara-saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah mati, mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Allah mendeklar, Allah menyatakan dengan tegas, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka, bagi saudara dan saya. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus telah dimerdekakan dari penghukuman. Ya. Ayat 2 dikatakan, siapa yang membebaskan kita? Manusiakah? Siapa yang memerdekakan kita?
manusiakah? Saudara-saudara, dikatakan di ayat 2, roh. Roh siapa? Bukan roh jahat, bukan roh kegelapan, tapi Roh Kudus, ya. Roh yang memberi hidup bukan kematian, ya, bukan kehancuran, tapi memberi hidup. Hidup apa ini? Hidup yang kekal. Telah memerdekakan kamu. Siapa kamu? Semua orang yang percaya. Memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudara, jadi kita ini dibebaskan, dimerdekakan dari suatu belenggu. Ya, dimerdekakan dari suatu hukuman yang mengikat hidup kita dan yang menghancurkan hidup kita. Apa itu? Dari kuasa dosa dan hukum maut. Karena dosa itu berkuasa untuk menghancurkan hidup manusia. Dan hukum maut itu berkuasa membawa orang masuk neraka. Ya, dihukum di dalam api, lautan api neraka yang kekal. Dari situlah saudara dan saya dibebaskan. Dari hukum dosa yang menghancurkan hidup manusia itulah saudara dan saya sudah dimerdekakan, sudah dipatahkan kuasa dosa dan kuasa maut, saudara-saudara. Ya, di mana itu saudara-saudara bisa kita tahu? Kita tahu dari firman Tuhan. Amin. Dan kita percaya firman Tuhan, saudara-saudara. Ya. Dan di sini dikatakan tidak ada lagi hukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya harus melihat diri kita bukan lagi orang yang dikungkung, dibelenggu, dikuasai, dikendalikan oleh yang jahat, dikendalikan oleh kuasa kegelapan, dikendalikan lagi oleh kuasa-kuasa yang menghancurkan hidup kita. Tapi semuanya itu sudah dilewatkan. Semuanya itu telah diputuskan oleh kuasa darah Yesus. Bagaimana caranya itu bisa sampai kepada kita? Bagaimana kuasa darah Yesus bisa sampai kepada dan dirasakan, dialami oleh orang, oleh seseorang, saudara-saudara? Bagaimana caranya? Ya, saudara-saudara, saya akan perlihatkan di dalam Roma pasalnya yang kelima ayat 1. Ini dia. Ya. Saudara bisa membaca, melihat sendiri. Dan ini bukan perkataan manusia, tapi ini adalah perkataan firman Allah. Apa dikatakan di Roma pasal yang kelima ini? Saudara-saudara, caranya bagaimana? Sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman. Ya, karena iman, karena percaya, saudara-saudara. Ya, bagaimana itu karena percaya? Saudara-saudara, ya karena percaya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena pengetahuan kita hebat, bukan karena sesuatu yang kita lakukan sudah luar biasa, tidak. Karena kita percaya, saudara-saudara. Percaya itu bagaimana, saudara-saudara? Ada orang bilang, ya saya percaya tapi... saya percaya tapi... kebanyakan tapi, saudara-saudara. Itu bukan percaya namanya. Saudara-saudara ya. Bayangkan saudara kalau misalnya ada orang... ya, menghadap kepada bosnya, kepada komandannya, ya, setiap komandannya berbicara, setiap bosnya berbicara, majikannya berbicara, dia selalu bilang, ya tapi, itu namanya melawan itu, bukan nurut itu namanya, itu bukan taat itu namanya, kebanyakan tapi. Percaya itu adalah iya dan amin. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau sudah membebaskan saya dari kuasa dosa dan maut. Terima kasih Tuhan, saya sudah memiliki jaminan kepastian masuk surga karena kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Itu namanya percaya. Ya, bukan orang yang percaya, iya saya percaya Tuhan, firman Tuhan, tapi iya saya percaya firman Tuhan, tapi kebanyakan tapi. Ya, saya percaya saudara-saudara saya yang ada di Rutan Siak tidak ada seperti itu ya. Tapi banyak orang yang seperti itu, saya kasih tahu saudara-saudara ya. Mereka bilang, ya saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah membebaskan saya dari dosa, dari segala dosa saya. Tapi itu namanya tidak percaya. Karena apa? Kata tapi di situ adalah perlawanan. Ya,
Kalau misalnya dikatakan tapi, itu namanya perlawanan terhadap apa yang sudah dikatakan sebelumnya. Yang benar adalah apa? Ya dan amin. Sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman. Ya dan amin. Terima kasih Tuhan bahwa saya sudah dibenarkan. Walaupun saya secara perbuatan tidak benar di mata manusia. Tapi firman Tuhan mengatakan, saya adalah orang yang dibenarkan. Saya adalah orang yang benar. Bagaimana kamu bisa menjadi orang benar? Karena darah Yesus sudah tertumpah menebus, mengampuni segala dosa saya. Mungkin manusia tidak mengampuni saya. Mungkin manusia tidak mengampuni saudara. Tapi Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, Tuhan sudah mengampuni saudara dari segala kuasa dosa dan kuasa maut. Dan apa yang terjadi saudara? Di Roma 5 ayat 1 ini dikatakan apa? Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Saudara-saudara, kalau kita sudah hidup damai sejahtera dengan Allah, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Allah. Amin. Yang terpenting adalah hatimu dan hatiku punya damai sejahtera Allah. Karena damai sejahtera Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Itu sebabnya kita memiliki ketabahan, kesabaran, sampai tiba waktunya Tuhan menyatakan semua kehendaknya bagi kita. Saudara, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita hidup damai sejahtera dengan Allah bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena apapun uang atau materi, segala macam yang kita miliki di dunia ini. Tidak, saudara-saudara. Damai sejahtera kita adalah di dalam Tuhan, dan karena Tuhan Yesus mengaruniakan kepada kita kasih karunia-Nya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu di ayat 2 dikatakan, dan oleh Dia, oleh siapa? Oleh Yesus. Ya, oleh Yesus Kristus kita beroleh apa? Beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Ya, di dalam kasih karunia kita apa? Kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Amin, saudara-saudara. Ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang telah memiliki pengharapan yang kuat, yang teguh. Kenapa? Karena di dalam Kristus tidak ada goyah. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada kuasa-kuasa yang bisa menggoncangkan iman kita. Ya, saudara-saudara. Karena itu, orang yang ada di dalam Kristus Yesus, orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang berpendirian teguh di dalam kebenaran. Bukan orang yang labil, bukan orang yang terombang-ambing dengan situasi-situasi dunia ini. Bukan orang yang mudah tergoda oleh perkataan manusia, tapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang teguh berpendirian, punya prinsip dan punya ketegasan untuk menolak yang jahat dan punya ketegasan untuk memilih melakukan apa yang benar. Amin. Itu saudara-saudara yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam diri saudara dan saya. Dan dikatakan kita punya pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita punya pengharapan akan menerima yang terbaik dari Allah, bukan yang terburuk. Saudara dan saya tidak ditakdirkan, atau saudara dan saya tidak ditentukan untuk menjadi orang yang memiliki masa depan yang hancur. Tidak, saudara, jangan percaya itu. Jangan percaya bahwa saudara, ada orang yang berkata kepada saudara, atau bahkan saudara berpikir lemah. Jangan percaya itu. Percayalah kekuatan firman Allah, bahwa kita ini adalah orang-orang yang dirancang oleh Tuhan untuk menerima kemuliaan, menerima hidup yang berhasil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kalau kita kembali ke kitab Galatia tadi, saya akan membawa kita kembali. Saudara bisa melihat lagi
di dalam Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-13 tadi dikatakan, ya, saya akan baca sekali lagi saudara-saudara, kita perhatikan baik-baik ini, dikatakan apa? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Sudah, kita sudah merdeka, saudara-saudara sudah dibebaskan. Roh dan jiwa saudara tidak bisa dikuasai oleh kuasa setan, kuasa iblis, kuasa kegelapan, tidak akan bisa. Kenapa? Saudara-saudara bisa yakin begitu. Karena Alkitab berkata, Efesus 1 ayat 13 berkata, karena ketika kita percaya kepada Kristus, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara dan saya. Dan itu lebih besar daripada kuasa dunia ini, lebih besar daripada kuasa kegelapan, dan tidak ada yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi saudara adalah orang merdeka. Merdeka untuk apa? Merdeka untuk melakukan kebaikan. Amin. Merdeka untuk mengurus kehidupan kita supaya benar-benar berguna bagi Tuhan, bagi keluarga kita, bagi sesama kita, bagi nusa dan bangsa. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk menjadi orang-orang yang berbuah bagi Allah. Untuk menghasilkan, menjadi manfaat yang benar-benar memuliakan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang dibebaskan untuk melakukan apa yang baik. Ya, bukan saudara dan saya dibebaskan untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya dikatakan di bagian B. Bagian B saudara bisa lihat di situ, ya. Tetapi janganlah, nah, ini adalah suatu larangan. Larangan dari Tuhan. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu, kebebasan itu, sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, kita sudah sadar, sudah tahu sekarang. Hidup kita yang lama sudah berlalu, dan sekarang kita hidup di dalam hidup yang baru. Kesempatan kita adalah untuk menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, saudara-saudara. Kesempatan kita adalah memuliakan Tuhan, memuji Dia untuk selama-lamanya. Kesempatan kita adalah untuk hidup mengasihi dalam kehidupan yang sementara yang Tuhan berikan ini. Bukan untuk menjadi kehidupan yang sia-sia. Tuhan tidak menentukan kita untuk seperti itu. Tuhan tidak merancang hidup kita untuk menjadi hidup yang sia-sia. Tidak. Melainkan apa? Melainkan dikatakan di situ, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Alkitab berkata, ya, Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kenapa saudara-saudara? Karena orang yang melayani adalah orang yang memiliki hati yang penuh kasih. Adalah orang yang sungguh-sungguh ingin agar orang lain menjadi lebih baik, dan orang lain bisa bermanfaat, dan orang lain bisa merasakan kasih Tuhan yang sudah kita rasakan saat ini. Saudara-saudara, dari mana kita mulai itu? Bagaimana kita melayani? Lebih awal siapa yang kita layani, saudara-saudara? Tidak usah berpikir melayani itu adalah harus membawa Alkitab, berdiri di mimbar, ya kan? Ya, tidak, bukan itu yang Tuhan pertama inginkan daripada kita semua. Yang pertama adalah bagaimana kita pertama-tama bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita melayani diri kita dengan pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan karena Dia selalu baik pada kita. Yang kedua adalah kita melayani dengan kasih, yaitu apa? Keluarga kita. Kita harus bertanggung jawab dengan keluarga kita. Dan kita harus mendoakan keluarga kita. Dan kita harus hidup di dalam damai sejahtera dengan keluarga kita. Mengasihi mereka dan melindungi mereka dengan kasih Tuhan. Saudara-saudara, karena itu kita juga harus, ya, jangan lupa ada kasih yang juga yang harus kita nyatakan kepada dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saudara-saudara. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berita kabar baik ini harus kita sampaikan kepada semua orang. Dan kita harus melayani mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini sangat memberkati kita semuanya. Memberkati hidup saudara. Bahwa
kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan, dimerdekakan dari kuasa dosa, dan hidup menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi, kita adalah orang-orang yang benar-benar sudah dimerdekakan dari segala dosa kita, dan dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, dan merdeka, bebas untuk melakukan pekerjaan yang baik, melakukan kehendak Allah, dan hidup di dalam kekudusan, di dalam firman dan kebenaran Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu, marilah pada pagi hari ini firman Tuhan telah menegaskan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini, menjelang siang hari ini, tetaplah bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Tetaplah katakan bahwa Tuhan itu sangat baik, dan saudara adalah orang yang dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, berkat bagi semua orang. Kita harus percaya itu, dan kita harus yakin itulah kehendak Tuhan bagi saudara-saudara dan saya. Tetap teguh, tetap semangat, tetap bersyukur kepada Tuhan, tekun berdoa, dan lakukan dengan sungguh-sungguh tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan bagi saudara, sampai semuanya Tuhan nyatakan indah pada waktunya. Saudara adalah pelayan-pelayan yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur pada pagi menjelang siang hari ini. Kami semua, saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak, mereka semuanya Tuhan sangat dikasihi oleh Tuhan. Semuanya adalah mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna bagi mereka semua. Bapa dalam surga, kami terus mendoakan supaya saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak diberikan senantiasa hati yang tabah, hati yang penuh kesabaran, dan dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Dan mereka semua tetap bisa tekun di dalam tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi mereka. Biarlah ketakutan, kekhawatiran dijauhkan dari mereka, tetapi diganti dengan keyakinan yang kuat, digantikan dengan suatu iman yang kokoh, dan percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan biar semuanya mereka dilingkupi oleh kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, menyerahkan semua saudara-saudara kami di sana. Baik para pembina yang terus memperhatikan hidup mereka, yang selalu merawat mereka, dan yang menjaga mereka, biar Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga atas firman-Mu. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan di pagi menjelang siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik. Segera kita akan memberikan persembahan kita. Ya, saudara-saudara,